Dan yang terakhir, para saudari dan saudara, Paus Fransiskus mengatakan kepada kita 3 hal sebagai appendix, sebagai orang-orang yang bersiara bersama dalam tahun pengharapan ini. Apa yang dikatakan? Mari Bapak Ibu para saudari-saudara, kita memasang pada muka kita wajah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang bersinar, Tuhan yang bercahaya. Maka ini seperti doa kita di awal setiap tahun. Mari kita berharap supaya wajahku bercahaya. Wajahku bercahaya itu artinya wajahku tak menakutkan orang-orang. Orang malu dekat padaku. Mari kita berdoa itu. Mari kita belajar tersenyum Bapak Ibu, karena merengut itu tidak perlu latihan. Gampang, merengut itu bisa. Tapi mari kita belajar tersenyum. Itu Paus Fransiskus mengatakan. Jadi mari kita pakai muka Tuhan, bukan muka kita tapi muka Tuhan. Lalu yang kedua, kita diajak untuk tidak bicara. Nah ini Bapak Ibu mungkin kita agak sedikit bersoal. Paus Fransiskus mengatakan ojo ngomong karo pepadamu ngingingi Gusti Allahmu. Enggak, Anda bisa cek dalam suratnya. Paus Fransiskus mengatakan orang Kristen, orang Kristiani bukanlah pertama-tama orang yang suka bicara siapa Tuhan. Orang Kristiani bukanlah orang yang suka di mana-mana ngomong Tuhan adalah, Tuhan adalah, Tuhan adalah. Enggak. Dalam suratnya Paus Fransiskus mengatakan orang Kristiani adalah orang-orang yang suka menggemakan keindahan Tuhan. Lalu orang yang melihat pekerjaan baik yang kita lakukan lalu bertanya pada kita, mengapa kamu begitu? Kok kamu melakukan keindahan itu? Kok kamu melakukan kebaikan itu? Lalu dari sana orang dibalikkan kepada Tuhan. Maka yang kedua, mari para saudari-saudara, Paus Fransiskus mengingatkan kita supaya kita jangan bicara Tuhan adalah, Tuhan adalah, tapi mari kita melakukan kesaksian Tuhan itu indah terlihat dari pekerjaan kita. Lalu yang terakhir, para saudari-saudara, yang sudah dikatakan di awal tadi, saya hanya ingin mengulang. Paus Fransiskus mengatakan, yuk Bapak Ibu para saudari-saudara, kita mengadakan kursus bicara lemah lembut, kursus bicara yang penuh hormat dengan siapapun, dengan anak-anak, dengan yang tua dan macam-macam. Semoga dari mulut kita tidak lagi keluar kepada kata anak-anak, anak-anakku, hargailah aku karena aku bapak ibumu, hargailah aku karena aku lebih tua daripada. Enggak. Surat ini mengatakan Bapak Ibu jangan memaksa anak-anak menghormati kita yang lebih tua, tapi kita harus memaksa diri kita juga. Bapak Ibu, aku wis tua, ajenono anak-anak. Rasanya kalau kita hanya mengatakan pada orang-orang lebih muda ajenono aku, maka kita tidak komunikatif. Maka mari kita juga ajeni anak-anak kita. Semoga dari komunikasi ini memberikan kita sesuatu yang baru. Semoga kita tidak hanya sekedar bicara-bicara bombastis tanpa isi. Semoga kita tidak bicara yang agresi-agresi, nyerang-nyerang atas pembenaran demokrasi. Salah sama sekali. Lalu yang terakhir, semoga kita tidak mengabaikan setiap orang unik dan individualitas mereka menarik. Nama Tuhan dimuliakan, ini dan sepanjang segala masa.